Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian perselisihan industrial. Dalam sebuah perusahaan, baik itu pengusaha maupun pekerja, pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan itu sendiri, tidak dapat dipungkiri konflik atau perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan para pekerja. Sebelum kita masuk ke inti dari penyelesaian perselisihan industri, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industri. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai PHK, mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat kerja dalam satu perusahaan. Kira-kira bagaimana sih cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial? Perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit. Jika dalam perundingan ini gagal, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui mekanisme tripartit. Bila cara ini juga gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bipartit. Apa sih bipartit itu? Perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih. Perundingan ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak perundingan itu dilaksanakan. Apabila perundingan bipartit ini mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib membuat perjanjian bersama dan didaftarkan di kepanitiaan Pengadilan Hubungan Industrial. Dan yang kedua yaitu ada perundingan tripartit. Perundingan tripartit terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama itu ada mediasi, yang kedua ada konsilasi, dan yang ketiga ada arbitrase. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mediasi. Mediasi adalah penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari pihak depnaker, antara lain mengenai perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Namun, bila mana tidak ditemukan kata sepakat, maka mediator akan mengeluarkan anjuran secara tertulis. Jika anjuran diterima ataupun ditolak, maka dapat mengajukan permintaan kepada pihak PHI. Dan yang kedua yaitu ada konsilasi. Konsilasi ini apa sih? Konsilasi adalah penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator yang ditunjuk oleh pihak. Seperti mediator, konsiliator berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesepakatan antara korban. Dan yang terakhir yang ketiga itu ada arbitrase. Keputusan arbitrase merupakan para pihak yang berselisih, dan para pihak yang berselisih dari daftar yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Dan cara yang ketiga itu adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Bagi pihak yang menolak mekanisme yang saya sudah sebutkan sebelumnya di atas, maka mengajukan gugatan ke PHI atau Pengadilan Hubungan Industrial. Tugas PHI adalah mengadili perkara perselisihan hubungan industri, termasuk perselisihan PHK, beserta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata salah, saya juga mohon maaf. Dan untuk dosen, semoga nilai saya bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.